Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita akan mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik dan Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu. Kami akan bersuka cita di dalam rumah Tuhan, kami akan bergembira di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, come on. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
sebab Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji
sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertahta atas puja umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kau masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas puja umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Oh, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan, ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau berkata 2-3 orang berkumpul, hadirat-Mu hadir. Tuhan, biar saat ini kami boleh memandang, mengarahkan hati dan jiwa kami kepadamu. Biar Engkau mengisi jiwa kami dengan aliran-aliran dari tempat Maha Kudus yang memurnikan, membersihkan,
menghidupkan kami kembali Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bentuklah kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan ketika Dia membentuk gerejanya, setelah Dia naik kembali ke surga, maka melalui murid-murid Tuhan membentuk gereja yang waktu itu dalam sekali masuklah 3.000 orang. Nah, apa yang terjadi dalam gereja yang mula-mula ini? Ini merupakan pelajaran bagi saudara dan saya. Bagaimana kita sebagai gereja harus bergerak, harus bertindak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam kitab Kisah Para Rasul dituliskan bagaimana murid-murid ini melakukan dan bergerak dengan tuntunan ilahi. Dan demikianlah Tuhan menciptakan saudara dan saya. Kita ini diumpamakan sebagai domba. Domba itu perlu gembala untuk tahu kemana dia harus pergi. Tanpa gembala, domba akan tersesat. Tapi seringkali ketika kita sudah merasa cukup pintar, cukup rohani, mungkin teknologi yang lebih maju lagi, kita merasa dengan sendirinya sehari-hari aku bisa. Nah, di sini kita perlu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita senantiasa itu menjadi domba. Karena itu ada satu bagian di dalam Kisah Para Rasul di mana murid-murid ketika mereka setelah ditinggal oleh Tuhan kembali ke surga, Tuhan berkata, kalian jangan pergi, tapi kalian semua tinggallah di Yerusalem. Tunggu di situ. Dan waktu murid-murid ini bersama-sama dengan mentaati perintah Tuhan, tunggu, diam, jangan pergi kemana-mana. Maka Tuhan menyatakan tuntunannya langkah demi langkah. Apa yang mereka perlu kerjakan satu demi satu. Dan saya rasa di sini walaupun cerita ini begitu sederhana, tapi Tuhan menunjukkan bahwa bahkan dalam hal yang sederhana sekalipun kita harus selalu mencari tuntunan Tuhan. Jangan kita pernah merasa, oh kalau ini aku bisa, aku tidak perlu tanya Tuhan. Kalau ini aku sudah biasa, aku tahu caranya, oh tinggal memilih saja, gampang. Tapi di sini kita melihat kisah ini dituliskan supaya kita juga belajar. Karena itu mari kita mau baca dari Matius 3 ayat 14, 15 dan 17. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan di sini kita melihat contoh daripada Tuhan Yesus. Bahwa yang pertama saudara dan saya harus punya keinginan untuk hidup kita ini menggenapi firman. Ya. Jadi Bapak Ibu hidup kita ini sebetulnya mengikuti skrip yang sudah ditulis. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Nah, kalau kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan di dalam ketaatan, maka skrip yang ditulis Tuhan itu akan mengarah. Ini loh, kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapat berkat-berkat.
Tapi Tuhan juga sudah menulis, kalau kamu tidak melakukan dan tidak taat, maka yang datang adalah kutuk-kutuk. Nah, disinilah Tuhan memberikan pilihan kepada saudara dan saya, kehendak bebas. Apakah aku mau ikut apa yang Tuhan sudah tuliskan, apa yang Tuhan sudah panggil, taruh dalam hidupku, apa aku, itu kelihatannya tidak enak, kelihatannya berat, aku nggak bisa. Aku tak cari jalanku sendiri. Itu kehendak pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dan kita melihat di sini Yesus ketika dia turun ke dunia. Ya, Yesus yang adalah anak Allah. Sebetulnya Tuhan Yesus anak Allah. Kenapa perlu dibaptis? Dia adalah anak Allah. Tapi Yesus karena dia mau menggenapi firman, yang walaupun dia adalah anak Allah, dia mengikuti firman dan dia memberi dirinya datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis melihat dia, Yohanes kaget. No. Loh, kok kamu minta dibaptis oleh saya? Nggak keliru. Tapi jawab Yesus katanya, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus tidak sungkan-sungkan, tidak berpikir panjang untuk merendahkan diri dibaptis oleh Yohanes. Karena di dalam itulah dia bisa menggenapkan firman. Dan bahkan dia berkata seluruh kehendak Allah. Ini hati kerinduan seorang anak yang dikasihi oleh Bapak. Dia begitu mengasihi Bapak sehingga dia ngomong, Bapak jangan ada kehendakmu yang tidak terlaksana di dalam hidupku. Semua yang tertulis aku mau menggenapinya. Karena itu ayat 17. Bapak dari surga berbicara secara publik. Memproklamirkan. Ini loh anak yang aku cintai. Pengakuan dari surga. Waktu Yesus belum dikenal oleh siapa-siapa. Waktu Yesus belum melakukan pelayanan apapun. Surga sudah memproklamasikan. Ini anakku. Aku cinta, aku berkenan. Karena Bapak melihat hati Yesus yang mau menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, apa contoh kehendak Allah di dalam hidup kita? Banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan sudah tulis. Apa sih? Apa yang aku harus lakukan untuk menggenapi firman Tuhan? Contoh ketika Tuhan berkata, kepadamu diberi karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga karunia untuk menderita. Karena itu berbahagialah engkau kalau engkau menderita karena namaku, menderita karena kebenaran. Nah, ini salah satu yang firman tuliskan. Ketika firman menuliskan, ketika kita mengikuti kebenaran, mengikuti nama Tuhan, maka kita nggak bisa lari dari yang namanya derita, sengsara. Tapi ternyata di dalam penderitaan itu ada anugerah yang besar. Nah, kalau kita setiap kali kita punya masalah, ya, kemudian kita berkata, wah, aku nggak bisa ngadep ini, dah keluar aja. Kita pindah lagi ke tempat lain. Setiap kali ada masalah, kita ya udah menghindar dari masalah. Ketika kita punya sikap hati, aku enggak mau menderita. Aku kan layak untuk bahagia. Kita merasa, Tuhan kan aku sudah cukup baik. Apa aku enggak bisa bahagia sedikit? Tapi di sini ketika kita mau menggenapi firman, Tuhan berkata berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran.
Kalau kita mau menggenapi, maka kita nggak akan lari ke kanan, ke kiri. Ya sudah, kita menerima, bahkan kita menggenapi firman dengan apa? Tidak bersungut-sungut. Itu salah satu contoh lain. Menggenapi firman dengan apa? Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ketika kita kurang mengucap syukur, maka kita mulai, kok begini ya, kok begitu ya. Tuhan, masalahku ini Tuhan, berat Tuhan. Kita mulai keluar komplain, gerutu. Kalau kita mau menggenapi firman, mungkin saudara nggak tahu cara saudara mengatasi masalahmu. Tapi engkau tetap mengucap syukur. Itu menggenapi firman. Tuhan, aku enggak ngerti Tuhan. Tapi aku mau mengucap syukur. Apapun keadaanku. Bahkan kalau kita mau menggenapi firman. Salah satu firman yang Tuhan katakan yaitu. Dengan demikian dunia akan mengenal bahwa engkau adalah murid-muridku. Yaitu ketika engkau saling mengasihi. Jadi ada satu tanda yang membuat kita itu dikenal. Oh, ini loh muridnya Tuhan. Yaitu tanda kasih. Ketika firman mengatakan kasihilah bahkan musuhmu. Kamu buatlah kebaikan kepada musuhmu seperti kamu tumpuk bara api di atas kepalanya. Sampai nanti dia heran, dia bingung. Kok bisa ya? Nah itu ketika kita menerima itu, kita mau menggenapi, oke Tuhan, aku tidak mau bales. Aku mau menggenapi firman yang berkata, kasihi musuh. Walaupun berat. Apakah kita punya keinginan untuk menggenapi firman? Ini yang diberikan contoh oleh Tuhan. Nah untuk menggenapi firman ini, keinginan ini harus ditanggapi dengan tindakan. Bukan hanya aku ingin. Keinginan kalau tinggal keinginan tidak jadi apa-apa. Bagaimana kita menggenapi firman? Yang pertama kita harus mengenal firman hati Tuhan. Mari bacakan. Kita sekarang masuk di dalam teks kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 20 dan 21. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya, untuk kita bisa menggenapi firman, kita perlu tahu firman berkata apa. Ini yang terjadi yang kita belajar dari murid-murid di gereja mula-mula. Ketika mereka berkumpul berdoa, maka Petrus berkata, dia bangkit dan dia berkata ada tertulis. Berarti kita perlu kenal apa yang firman katakan. Saudara, kita semua perlu berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba menjadi yang pertama, tapi berlomba-lomba untuk masuk lebih dalam ke dalam firman. Untuk betul-betul mempunyai firman, makan firman sebanyak-banyaknya. Siapa yang semakin banyak makan firman, maka dia akan semakin diubahkan. Dia akan semakin kuat. Dia akan semakin mengenal. Tuhan akan bisa ngomong, ini loh ayat yang itu loh. Yang waktu itu aku bilang seperti itu loh. Jadi semakin kita makan firman, semakin saudara dan saya kuat, semakin kita bisa mengenal. Oh, Tuhan itu mau hidupku melakukan ini. Dan karena itu Petrus berkata, ini loh ada tertulis. Biar perkemahannya menjadi sunyi. Biar tidak ada penghuni di dalamnya. Biar jabatannya diambil orang lain. Jadi di sini ayat yang tertulis di dalam Mazmur itu
Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan ayat ini yang ada di Mazmur dan dikasih penjelasan. Ini loh sudah ditulis bahwa ini yang akan terjadi kepada Yudas Iskariot. Jadi Roh Kudus memberikan penerangan. Oh, firman itu sudah berarti itu nubuatan untuk Yudas. Ketika kita mengenal firman, maka Roh Kudus bisa berkomunikasi lebih lagi, mengajar kita. Nah, karena mengenal firman ini, kemudian ayat 21, Petrus melanjutkan, jadi harus ditambahkan untuk penggantinya Yudas Iskariot. Kenapa kok Petrus bisa ngomong gini? Kenapa kok perlu cari pengganti? Karena firman di ayat 20 dikatakan biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah posisinya diisi orang lain. Karena ada firman seperti itu, maka Roh Kudus menggerakkan Petrus. Ayo, ini berarti kita harus menggenapi firman ini. Kita tidak boleh cuma 11. Kita harus kembali jadi 12. Kalau saudara dan saya pikir, bedanya apa sih 11-12 cuma beda 1. Enggak beda jauh. Kenapa repot-repot? Tapi karena mengenal firman dan mau menggenapi. Karena itu saudara, hidup saudara dan saya kalau kita semakin mau masuk di dalam firman, maka hal kecil-kecil sekalipun Tuhan akan atur, Tuhan akan tata dalam hidup kita. Firman itulah hati Tuhan. Dan ketika mereka sudah mengenal, mendengar ada firman yang mengatakan seperti ini, maka langkah berikutnya ya kita melihat. Mari kita baca ayat 14 dan 15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Ya, jadi yang diterima Petrus, firman nubuatan itu, gimana kok bisa menerima seperti itu? Karena inilah yang terjadi. Mereka semua setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, semuanya kembali bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. Dikatakan semua mereka berkumpul 120 orang. Dan mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Ketekunan ini ternyata kalau kita baca bukan cuma 2 jam berdoa. Bukan cuma doa semalam suntuk. Tapi mereka terus berdoa bersama-sama 10 hari. Terus tekun. Loh Tuhan sudah 3 hari. Loh Tuhan sudah 1 minggu. Dan disinilah ketika mereka bertekun sehati. Ketika orang-orang mau datang untuk berdoa bersama-sama, maka hati mereka itu dibuat semakin menjadi satu. Yang berdoa bersama-sama itu lama-lama bisa semakin erat, menjadi satu. Ini pula yang kita rasakan dan kita saksikan ketika di gereja ada kelompok-kelompok doa. Ya, ada kelompok-kelompok yang saya pun terlibat, kita berdoa sudah
10 tahun lebih bersama-sama. Kalau sudah berdoa, sudah terbiasa berdoa terus bersama, lama-lama kita bisa, doanya tuh bisa menyatu. Seperti jadi satu tim, bisa langsung blek bersama-sama. Itulah yang dikerjakan di dalam doa. Dan ketika mereka bertekun sehati berdoa, maka itu yang diterima oleh Petrus. Dari 120 orang, maka Tuhan menyatakan kepada Petrus firman nubuat yang berbicara tentang Yudas. Yang diartikan bahwa itu adalah firman tentang Yudas Iskariot. Kenapa kok Petrus yang dipilih? Karena Petrus adalah pemimpin pada waktu itu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu, dalam entahkah itu di dalam gereja, entahkah itu di dalam keluarga kita masing-masing, entahkah itu di dalam pekerjaan kita, Tuhan mau dalam hidup kita jangan langsung, oh ada masalah ini, oke, let's do something. Ayo lakukan apa ya, gimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Langsung kita bergerak begini begitu, wah ini harus begini, ini strateginya begini. Tapi ternyata yang kita belajar dari gereja mula-mula, ketika yang mereka lakukan sebelum mengambil tindakan apapun adalah masuk bersama-sama di dalam doa. Karena itu sangat baik kalau secara korporat, gereja, keluarga, tempat pekerjaan, sebelum kita melangkah, mari kita bersatu dalam doa. Minta pimpinan Tuhan. Dan di dalam doa ini, ketika mereka bertekun, ya, mereka terima. Jadi seringkali kalau orang berkata, aku kok enggak dengar suara Tuhan ya. Kemungkinan besar biasanya kita itu ketika kita mencari Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Mungkin kita duduk dengan firman Alkitab, kita berdoa. Mungkin paling lama 1 jam. Setelah 1 jam kita ngomong, aku kok enggak dengar apa-apa ya. Ya sudahlah. Tapi di sini kita melihat contoh, mereka terus berdoa bukan 1 jam, bukan 1 malam, 10 hari. Jadi ketika kita terus bertekun di dalam doa, maka Tuhan berjanji siapa yang minta akan menerima, mencari, mendapat, mengetok, pintu akan dibuka. Jadi ketekunan ini Tuhan ingin melihat seberapa kita ingin mengejar untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Oh, biar ini menjadi doa bagi kita semua. Tuhan, beri kami kesabaran supaya kami tidak segera melakukan sesuai dengan keinginan kami sendiri, tapi biar kami boleh bertekun sampai kami menerima di dalam doa-doa firman hati Tuhan. Ketika mereka menerimanya hanya di dalam doa, bukan hanya menerima, tapi mereka melangkah juga di dalam doa. Mari kita baca ayat 24 sampai 26. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.
Ya, setelah mereka menerima dalam doa bahwa mereka harus mencari pengganti untuk Yudas Iskariot, maka mereka mengajukan, mereka pilih, dapatlah 2 orang, dapat 2 calon. Nah, setelah dapat 2 calon, ini melangkah, ya, gimana menggenapi firman. Ini ada 2 calon ini. Mereka tidak, ayo voting, suara terbanyak siapa, pilih siapa, pilihan calon pertama atau kedua. Tapi di sini contoh yang Tuhan mau kita lakukan adalah ketika saudara sudah menerima dalam doa, ketika kita melangkah pun kita harus tanya Tuhan. Wow, ini gambar yang luar biasa Bapak Ibu. Setiap langkah disaturasi oleh doa. Menerima dalam doa. Melangkah, Tuhan, yang mana ini Tuhan? Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Seorang anak yang masih muda, di usianya yang masih SMA, ya, SMA awal. Satu kali dia ini di tempat yang jauh dari rumahnya. Di luar kota. Luar provinsi. Dan dia nyetir. Dia bilang aku gak ngerti jalan. Ini zaman dulu waktu gak ada jalan tol. Sudah bayangkan anak belum pernah pergi nyetir. Dia harus pulang ke rumah dari tempat yang begitu jauh. Dan kesaksiannya adalah ketika dia nyetir sendirian, maka dia mendengar tuntunan Tuhan yang berkata, belok kiri, belok kanan. Sampai anak ini orang tuanya ya heran. Kok bisa nyetir sendiri, gak ngerti jalan, bisa sampai ke rumah. Ternyata ada tuntunan ilahi yang menuntun anak ini untuk pulang kembali dengan selamat sampai ke rumah. Nah, seperti itulah Tuhan itu mau nuntun saudara dan saya. Jadi mereka ketika mereka sudah pilih ada 2 calon. Maka mereka berdoa kembali. Melangkah pun doa, tanya Tuhan. Tuhan yang kenal hati manusia. Tunjukkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan yang milih. Jadi di sini kita lihat satu prinsip. Tuhan yang memilih, bukan pilihan suara terbanyak. Kita terbiasa, ya kalau pilihan mayoritas ya sudahlah itu. Tapi di sini saudara, biar kita belajar. Kita menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengenal, ngerti hati orang. Dan dikatakan ayat 26, lalu mereka membuang undi. Dan perhatikan Bapak Ibu, ini undi bukan undi sembarangan, tapi mereka berdoa. Ya. Ini juga yang dilakukan di dalam perjanjian lama ketika contoh Raja Daud atau raja-raja yang lain mencari kehendak Tuhan. Maka mereka pergi kepada imam. Dan imam itu mencari berdoa, mencari kehendak Tuhan dengan urim dan tumim. Jadi ini bukan undi yang seolah-olah bejo-bejoan ya. Siapa yang akan keluar terserah. Tapi ini sesuatu yang dilakukan dengan bersandar kepada tuntunan Tuhan. Dan dikatakan, maka terpilihlah yang namanya Matias. Dan dengan demikian dia menjadi nomor 12. Angkanya kembali 12. Kenapa Bapak Ibu? Karena angka di dalam Alkitab itu punya arti.
Kenapa kok Tuhan taruh 12 rasul? 12 suku. Dalam satu hari ada 12 jam pagi, 12 jam malam. Nanti di surga, di sekeliling tata Tuhan akan duduk 24, 2 kali 12 tua-tua. Jadi bagi Tuhan angka itu penting. Karena 12 ini adalah kesempurnaan pemerintahan Tuhan. Kita pun 1 tahun ada 12 bulan. Karena itu biarlah di dalam setiap langkah. Jangan kita sebagai gereja Tuhan. Kita merasa, oh aku sudah tahu caranya gereja itu begini. Tapi Tuhan mau bukannya berdasarkan pengalaman saja. Kita bersandar bukan, oh dulu tuh gini. Oh dulu tuh langkahnya gini. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Membawa kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, yang pertama kita lihat di dalam 1 Petrus dikatakan ketika kesudahan, waktunya sudah mendekat, maka ini yang harus kita kerjakan. Sudah lihat, sudah bayangkan di dalam satu peperangan, ya. Peperangan itu bisa bertahun-tahun ya terjadinya. Tapi ketika peperangan itu sudah akan berakhir, maka titik-titik jam-jam terakhir itu sangat penting. Ya, sama seperti pertandingan. Ketika pertandingan itu sudah jamnya sudah mendekati akhir. Wah, itu konsentrasi penuh. Sangat penting. Karena detik-detik terakhir itu harus dilakukan dengan presisi, dengan tepat supaya bisa menang. Sama di dalam hal rohani. Ketika di dalam rohani kita sudah tahu, Tuhan sudah lihat. Waduh, jamnya sebentar lagi nih. Ini sudah mau mendekati ini. Sudah mau hampir habis. Maka ketika jamnya sudah mendekati akhir, maka dikatakan yang harus kita lakukan. Kuasai diri, jadi tenang dengan tujuan supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa ini merupakan satu senjata presisi yang harus benar-benar dipakai secara tepat supaya saudara dan saya di waktu-waktu peperangan terakhir bisa menang. Kalau saya bayangkan Bapak Ibu, kita ini memang hidup di zaman yang lain dari sebelumnya. Bagaimana saudara dan saya kita sekarang melihat hidup kita semua berubah. Berubah dengan apa? Dengan gadget. Ya, kehidupan begitu berubah. Saudara sekarang bisa masuk di satu kereta, semua orang lihat ke gadget semua. Mungkin bisa hampir semuanya diam semua lihat gadget. Demikian juga di dalam keluarga. Demikian juga di dalam perkumpulan. Kita mengalami satu perubahan yang demikian dahsyat. Peperangan kita ini lain dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin yang dulu-dulu ada peperangan rohani, tapi peperangannya lain. Dulu kalau orang mau melakukan yang gak benar, dia harus keluar rumah. Dia harus cari tempat-tempat yang menjual yang barang gak benar. Baru dia bisa dapatkan. Tapi sekarang gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar kamar. Dari gadget. Bisa ditarik semua hal-hal yang gak benar. Bisa dibuka ke alam roh yang tidak benar. Bahkan bisa melakukan hal-hal immoral. Padahal di dalam kamar. Hanya dengan gadget.
Ini peperangan akhir zaman yang berbeda. Sekarang gadgetnya sudah masuk dalam rumah. Tapi saudara, justru di waktu-waktu terakhir ini, kalau saudara menyadari ini peperangannya luar biasa, maka Tuhan bilang kuasai diri. Mari kita minta hanya Roh Kudus yang bisa beri kita penguasaan diri. Tuhan, biar aku bisa tenang, tidak sibuk ini itu terus muter terus. Harinya habis. Tapi biar aku bisa tenang bersama Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa berdoa. Inilah doa, itu adalah senjata yang perlu saudara dan saya gosok kembali. Kalau kita jadi prajurit tapi senjata kita tumpul, maka kita tidak bisa menang. Mari saudara, kita mau gosok senjata kita, digosok dengan minyak, dengan urapan dari Tuhan Roh Kudus. Kita minta Tuhan singkirkan kotoran-kotoran dari senjata kita. Tuhan bersihkan hati kita, mulut kita. Senjatanya kan di mulut. Dengan perkataan-perkataan. Dibersihkan dari perkataan yang gak benar. Perkataan kutuk, perkataan kritik, komplain, kecewa, marah. Dibersihkan. Dan dalam Roma 12:12 dikatakan bertekunlah dalam doa. Nah, kata bertekun ya, ketika di dalam kesusahan sabar. Tapi bukan cuma nerimo, sabar. Tapi ada satu upaya. Berdoa itu kan perlu daya. Berdoa itu perlu upaya. Bukan hanya nerimo, tapi kita harus berjuang. Berjuang untuk bertekun dalam doa. Kata bertekun ini Bapak Ibu. Ini artinya yaitu nempel. Terus memberikan perhatian yang tidak putus-putusnya. Memperhatikan tanpa lelah. Terus menerus setiap saat di satu tempat. Jadi Tuhan minta ketika kita berdoa, ayo terus sampai engkau melihat terobosan terjadi. Nah, doa ini kita nggak akan bisa sendirian terus. Kita perlu seperti murid-murid datang berkumpul supaya kita dikuatkan bersama-sama. Karena itu saya undang, mari Bapak Ibu datanglah ibadah doa. Ketika engkau datang dalam komsel, di komsel harus selalu ada doa juga. Karena disitulah kekuatan kita. Peperangan kita terhadap nafsu, terhadap semua cobaan-cobaan hanya bisa menang kalau ada doa yang tekun terus menerus. Karena itu Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena dia terus minta pertolongan Roh Kudus. Rohnya berkomunikasi terus dengan Roh Kudus. Karena dia sadar diri sendiri gak bisa. Harus ditolong oleh Roh Kudus. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara kita melihat. Sekarang kalau itu sudah terjadi dengan para murid. Oke, mereka cari menerima di dalam doa. Tahu firman yang harus dilakukan. Nah kalau bagi kita apa? Nah di sini mari kita buka di dalam Efesus 3. Kita akan baca inilah di sini kita lihat salah satu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita baca ayat-ayat ini dulu. Efesus 3 ayat 17 dan seterusnya.
sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, kata-kata aku berdoa itu tambahan yang ditambahkan di dalam bahasa Indonesia supaya kelihatannya kalimatnya lebih enak begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di sini dimulai dari ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hati. Ini doanya Paulus. Doanya Paulus tuh A, B, C, D, E. Nah, kata-kata aku berdoa itu tidak diulang-ulang di ayat 18-19 di dalam teksnya asli gak ada. Ya. Tapi di awal Paulus berkata aku berdoa ini. Yang pertama, Kristus diam di dalam hati. Dan kamu berakar, berdasar di dalam kasih. Rooted, grounded in love. Tuhan mau, ini kehendak Allah. Kita itu dasar yang membuat kita bisa tetap berdiri. Itu hanya satu. Cintanya Tuhan. Akar itu tempat di mana pohon itu makan. Yang kamu makan apa? Trauma masa lalu diulang-ulang, ingat terus. Nah, kalau kita makan trauma masa lalu, wah hidup kita jadi pahit. Tapi kalau kita mau akar kita itu makannya apa? Cintanya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau begitu mencintai. Terus akarnya ini tiap hari, tiap saat makan. Makan dari cintanya Tuhan. Maka saudara dan saya baru bisa teguh. Itu kehendak Allah bagi kita. Kejar cintanya Tuhan. Supaya ayat 18 ketika kita makan terus cintanya Tuhan. Maka kita bisa memahami. Oh, kasih Tuhan tuh seperti itu toh. Ketika saudara mulai makan cintanya Tuhan, di mana saudara bisa makan? Yaitu di salib Yesus. Ketika saudara mulai merenungkan salib Yesus, oh ternyata Tuhan itu ngerti toh. Tuhan ngalami yang sama yang aku alami. Ternyata di kayu salib itu Tuhan ditolak. Dia mengalami satu rejection yang begitu besar. Karena apa? Yang membunuh adalah orang-orang ciptaannya sendiri. Orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Malah sekarang menolak dia, membunuh dia. Dan di situ ketika kita memahami apa yang Yesus alami, tanggung di atas kayu salib. Oh, Yesus itu ngambil sakit yang ditolak. Mungkin ketika engkau waktu bayi pernah mengalami percobaan aborsi. Mungkin engkau ketika masih kecil engkau mengalami orang tua yang mungkin pilih kasih menolak. Atau perlakuan orang tua, perlakuan orang-orang di sekelilingmu membuat engkau merasa tertolak. Dan ketika engkau datang makan, jangan makan masa lalu itu yang diingat-ingat terus. Tapi makan kasih Tuhan. Kita terus lihat, makan terus. Yesus itu nanggung apa yang aku alami. Dia ambil rasa sakitku tuh ditanggung. Apalagi Yesus alami di kayu salib. Dia tahu apa artinya ditolak. Dia tahu apa artinya dikhianati. Dia tahu apa artinya ditinggal, abandoned. Karena di situ dia berseru,
Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Wow, itu satu momen di mana Tuhan tidak pernah mengalami sebelumnya. Dia selalu dengan Bapak. Saudara bayangkan suami istri yang sudah bersama 50 tahun, 70 tahun ketika harus dipisah. Satu hari dulu gak pernah pisah. Tiba-tiba harus dipisah. Sakitnya seperti apa? Bapak dengan Yesus bukan hanya 50 tahun. Tapi mereka selama-lamanya terus bareng. Dan waktu di kayu salib Yesus harus dipisah. Anak ditinggal sama Bapak. Terjadi pemisahan. Wah. Hati yang demikian mengalami, ngerti, Yesus ngerti hati orang yang mengalami abandoned, ditinggalkan. Di situ ketika saudara dan saya makan salib Yesus, kasih, cinta Tuhan itu warnanya merah. Karena yang mengalir dari salib warnanya merah. Nah, ketika kita mengenal, ini doa Paulus, engkau memahami, mengenal kasih itu sehingga dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu tidak lain, tidak bukan, yaitu kasih Allah. Bukan kita checklist. Oh ini sudah tak lakukan, ini sudah, perintah, ini sudah. Bukan itu. Tapi Tuhan mau kasihnya tuh sampai di dalam kita itu kita ngerti. Wow, kita makan setiap hari. Dan dilanjutkan. Ayat-ayat ini dilanjutkan di pasal 4 ayat 1-3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi dilanjutkan sebab itu. Kalau kita dipenuhi, kita makan, kita berakar, berdasar dengan cintanya Yesus. Sebab itu kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan. Layak hidup kita ini cocok dengan panggilan Tuhan. Dengan apa yang firman sudah tuliskan ini loh, kamu begini-begini. Cocok enggak hidup kita? Kalau sudah baca, Paulus berkata, aku orang yang dipenjarakan. Wah, kok panggilannya Tuhan ke Paulus kok penjara ya? Kalau kita lihat di satu ayat ini saja, kalau kita bukan karena cinta Tuhan, tidak mungkin Paulus mau jalan sampai penjara. Tapi kalau cinta Tuhan itu kita makan setiap hari. Sampai Paulus berkata, gak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih cinta Tuhan. Mau itu penjara, mau itu apapun penguasa-penguasa, keadaan yang gak baik, gak bisa karena aku cinta Tuhan. Nah, disitulah hidupnya itu cocok, layak dengan panggilan Tuhan. Baru kemudian Bapak Ibu, kalau hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu nomor 1. Bukan apa yang kita lakukan di luar. Oh, panggilan Tuhan harus memberitakan Injil, harus berbuat ini, harus berbuat itu. No, nomor 1 panggilan Tuhan, yaitu kita masuk, hidup kita masuk di dalam kasih cintanya Tuhan.
Panggilan Tuhan nomor satu, kehendak Tuhan yaitu to be, bukan to do. Kita harus menjadi kekasih Tuhan. Baru kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai. Rendah hati, lemah lembut, mengasihi, membantu. Bersatu di dalam roh. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa kita menjadi di dalam Tuhan. Dan satu ayat yang terakhir. Mari kita baca Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, ini seruan ya pemazmur yang berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, tapi aku sadar diriku ini tidak mampu sendiri menggenapi kehendak Tuhan, melakukan, gak mampu sendiri. Karena itu aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Allah yang sanggup membawa kita lebih tinggi dari diri kita sendiri, dari kemampuan kita. Dan dikatakan kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Terjemahan dari literal translation, to God who is perfecting for me. Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang akan membuat kita mampu menggenapi apa yang firman katakan dalam hidup kita. Bukan kita sendiri. Tapi setiap langkah seperti domba-domba itu dipimpin oleh Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau kembali ke kasih-Mu. Aku mau dituntun. Aku mau dibimbing untuk senantiasa terhubung dengan-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biar saat ini dengan firman yang saudara dan saya terima, kita mau kembali lagi kepada bagaimana Tuhan mau kita berjalan. Dia mau kita berjalan senantiasa terhubung, senantiasa mendengar tuntunan ilahi di setiap langkah kita.
Biar kita berseru, Tuhan, aku mau terhubung. Pimpin langkahku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, hubungkan hati kami. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Kami mau selalu melekat di hatimu. Yes Lord. Firman-Mu itulah dasar Yes hidupku, Jesus. yang berdaulat Sekali lagi atasku. serukan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ini seruan kami. Oh Tuhan, biar Engkau yang hidupkan roh-roh kami, supaya kami terhubung dengan
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terjadilah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Yes Lord. Ini doa kami Tuhan. Biar sesuai dengan firman-Mu, itulah yang terjadi atas hidup kami. Itulah yang terjadi atas gereja-Mu. Itulah Tuhan yang terjadi atas keluarga kami, atas pekerjaan kami. Kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar kami boleh semakin mengenal firman-Mu, kehendak-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kehendak-Mu bagi kami secara pribadi. Biar Engkau buka telinga-telinga kami, buka mata kami Tuhan. Biar hati kami terhubung kembali dengan Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu, hidupkan kami Tuhan. Hidupkan roh kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami secara korporat, kami mau bertekun di dalam doa. Berikan kami kekuatan, berikan kami penguasaan diri, berikan kami ketenangan, supaya kami boleh bertekun senantiasa di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatan gagah kami, tapi ketika kami berseru-seru kepadamu Tuhan, maka Engkau akan bertindak dan melakukannya dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar di saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mau menerima kekuatan ilahi yang kami butuhkan untuk melangkah setiap langkah kami. Dan kami juga mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.